Masih ada yang kita tunggu, ibu-ibu? Atau masih kita tunggu berapa menit? Ya? Dah. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa memujinya dengan pujian yang banyak, dengan pujian yang berkah, sesuai dengan apa yang Allah berkahi dalam bulan Ramadan ini. Sebagaimana Allah memberikan banyak kebaikan di bulan Ramadan ini, maka kita bersyukur bahwasanya Allah masih memanjangkan umur kita, masih merasakan indahnya nikmatnya Ramadan. Sebab boleh jadi di luar sana ibu-ibu banyak, mungkin jutaan orang, atau mungkin boleh jadi ratusan juta orang yang ngantri di kuburannya minta dihidupkan sesaat saja hanya untuk merasakan indahnya Ramadan. Tapi sudah tidak bisa lagi. Ya. Maka kita yang sekarang masih diberikan nikmat umur, maka pergunakanlah nikmat tersebut untuk mendulang amal kebaikan selama bulan Ramadan ini. Wassalawatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada junjungan kita, kecintaan kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Ini pahala yang besar. Karena siapapun yang berinteraksi dengan Al-Qurannya, maka akan Allah muliakan. Karena bulan Ramadan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka kita sekali lagi coba maksimalkan terus di bulan Ramadan ini untuk berinteraksi dengan Quran kita, karena Quran yang kita baca selama bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya, Rasulullah janjikan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Quran yang kalian baca akan memberikan datang nanti di hari kiamat, memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Sebuah pengajaran yang terbaik ibu-ibu dari guru yang paling terbaik di alam semesta yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang paling dasar saja, kita belajar Al-Quran suruh membacanya saja. Rasulullah belum mengajarkan yang lain. Dan orang yang membacanya saja belum kepada pengajaran yang lainnya, maka Quran itu dahsyat. Dia datang nanti di hari kiamat memberikan apa? Syafaat. Apalagi kalau Quran dihafalkan, apalagi kalau Quran diamalkan, ya, ditadaburi ayat-ayatnya, ini tentu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini di hari yang ke-19 dari bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, kita masih dipertemukan dalam majelis ilmu. Ini kita sekarang sedang berada di akhir-akhir dari Ramadan. Dan Rasul kita beserta para sahabatnya itu kalau justru akhir Ramadan, malah justru ibadahnya semakin kencang. Target-targetnya semakin diraih. Bagaimana dengan kita? Yang kadangkala kalau justru menjelang akhir-akhir Ramadan, kebalikannya dari Nabi. Ya.
Kata para sahabat dan juga kata para istri Nabi SAW, Nabi itu kalau apa? Idza dakhalal ashrul awakhir, kalau masuk di 10 hari terakhir dari Ramadan, syadda mi'dzarahu. Ya. Beliau SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Yang kata para ulama hadis, maksudnya beliau meninggalkan syahwat-syahwatnya. Meninggalkan apa? Syahwat, keperluan terhadap istrinya. Nabi tinggalkan itu. Kemudian apa? Wa ahyal beliau hidupkan apa? Lailahu, malam-malamnya dengan ibadah. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau bangunkan apa? Istri-istrinya, keluarganya untuk sama melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir-akhir dari Ramadan ini justru yang diinginkan oleh Allah, seorang hamba itu bisa maksimal bersama Ramadannya. Ya, bisa meraih keberkahan dari Ramadannya, bisa meraih Ramadan yang makbul, Ramadan yang diterima di sisi Allah. Ya, Ramadan yang berkah, Ramadan yang diterima, ini sebenarnya yang kita inginkan. Maaf, bukan sekedar Ramadannya. Kalau kita bicara amal-amal ibadah apapun, kan semua ibadah kita pengennya kita diterima, betul? Pengennya kita ibadahnya menurunkan berkah, melahirkan berkah, memberikan asar pengaruh berkah dalam kehidupan kita. Semua orang pasti menginginkan keberkahan, diterimanya amal. Salat kita diterima, baca Quran diterima, silaturahmi kita dijadikan pahala, pergaulan kita muamalah dengan tetangga jadi pahala, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang seperti ini berkah. Ya. Sedangkan makna berkah itu, kata para ulama, annama wa ziyadah. Berkah secara bahasa itu annama, tumbuh, wa ziyadah, bertambah. Bertambah dan tumbuh apanya? Tumbuh kebaikannya, bertambah kebaikannya. Itu namanya baru berkah. Harta yang berkah adalah harta yang ketika di tangan seseorang justru apa? Menjadikan seseorang ini banyak berbuat kebaikan dengan hartanya. Dia sering berinfak, menyantuni para janda, yatim piatu, memberikan makan kepada fuqara wal masakin. Berarti hartanya demi Allah harta yang apa? Berkah. Suami, anak yang berkah adalah yang kehadirannya di keluarga mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau kita ngelihat suami kayaknya kita pengen rajin ibadah, berarti suaminya berkah. Kalau kita ngelihat anak kita semangat kok dia ngafal Quran, kita baru sebatas membacanya, kita jadi semangat untuk membaca, menghafal Al-Quran, berarti anak kita berkah. Suami dan anak kita yang berkah adalah kalau hadir di rumah tangga mendatangkan, menumbuhkan kebaikan, itu baru keluarga yang berkah. Ya, teman yang berkah adalah teman yang kalau kita lihat selalu dia ngingetin tentang sholat. Kalau kita ngelihat wajahnya, kayaknya kita langsung ditegur oleh Allah SWT tentang ibadah-ibadah yang kita lalaikan. Sehingga kalau bergaul dengannya, kita selalu dekat dengan Allah. Salat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan seterusnya, berarti teman ini teman yang berkah. Ya, jadi keberkahan ini yang kita cari. Nah sama, di akhir-akhir Ramadan ini pengen kita keberkahan dan apa? Pahala semua ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana caranya, itu yang kita ingin bahas. Bagaimana caranya agar Ramadan seseorang bisa berkah, agar Ramadan makbul, diterima di sisi Allah. Nah, ini yang kita ingin lihat dari penjelasan para ulama tafsir tentang 5 pilar diterimanya amal ibadah seseorang. Dan 5 pilar amal ibadah seseorang itu berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar akhir Ramadan kita ini betul-betul akhir yang husnul khatimah. Nah, gitu. Pilar yang pertama, agar Ramadan seseorang itu berkah, agar Ramadan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pilar iman. Yang pertama ini pilar Iman. Artinya kita melakukan semua amaliyah Ramadan di atas iman kita. Karena iman kita. Mumpung kita masih berada di tanggal 19 Ramadan, berarti kurang lebih 11 atau 10 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita, benar-benar meninggalkan kita. Ayo kita jaga iman kita. Kenapa? Semakin akhir biasanya ibadahnya semakin ringan apa semakin berat? Semakin berat godaannya. Betul ya? Semakin berat. Masjid-masjid di akhir-akhir Ramadan kayak gini udah semakin softnya makin maju. Ya, bacaan Quran kita semakin gak memenuhi target.
Kecuali kalau seseorang tetap menjaga imannya, maka Allah akan menjadikan itu mulus semuanya berjalan. Karena iman kalau sudah bicara, Ibu, iman kalau sudah bicara, seberat apapun taklif, beban ibadah, Allah jadikan apa? Ringan. Iman yang bicara. Coba bayangkan kalau kita puasa 12 jam kita nggak makan, nggak minum, udah gitu ditambah menahan lisan, nggak gibah, nggak namimah, nggak ngomongin orang, udah gitu ditambah menjaga telinga kita nggak sembarangan dengerin yang nggak bener gitu ya. Itu ringan apa berat? Berat. Tapi kalau iman yang bicara, Masya Allah 12 jam mampu kita lalui. Udah gitu malamnya, udah habis kita menahan lapar dan dahaga, malamnya ada sunnah dari Nabi kita SAW untuk sholat apa? Nggak gampang. Orang kadang-kala suka habis pas maghrib aja udah beruntung, alhamdulillah udah maghrib. Setelah maghrib entahlah nanti aja, yang penting istirahat. Kebanyakan kan begitu, ya kan gitu. Tapi kalau iman yang bicara, dia sholat sunnah tarawih itu, dia menegakkan qiyam Ramadan tuh. Udah gitu maaf, ada lagi amaliyah yang berikutnya, dia harus apa? Membaca Al-Qur'annya, bersedekah dengan hartanya. Ringan nggak? Nggak ringan. Tapi kalau iman yang bicara jadi ringan. Ya. Apalagi kalau kita bicara maaf di zaman Nabi ketika berpuasa, Masya Allah, kita aja di Indonesia panasnya luar biasa. Ya, panasnya lebih, apalagi di sana, Bu. Tapi iman yang bicara menjadi ringan. Ya. Yang kedua, apalagi ketika Nabi sholat qiyam Ramadan, nggak seperti kita yang cuma 20 setengah jam, 20 menit setengah jam selesai kan? Di zaman Nabi, maaf kata Hudzaifah ibn al-Yaman, hampir-hampir aku terburu-buru mendatangi keluargaku karena aku mau apa? Sahur. Sholat malamnya sampai menjelang apa? Waktu sahur. Kalau kita qiyam Ramadannya paling dari mulai setengah 8, jam 8 udah kelar. Ya, sudah apa? Kelar. Di zaman Nabi, masjidnya udah ada AC belum? Belum ada. Kita udah sholat tarawihnya di masjid yang AC-nya luar biasa, tapi tetap aja nggak datang ke masjid. Ya. Jadi Masya Allah, tantangannya berat, tapi iman yang bicara. Ingat, kalau amalan Ramadan kita mau berkah, mau diterima, iman yang bicara, Bu, bukan yang lain. Ramadan itu bukan soal, maaf, saya udah biasa puluhan tahun Ustadz bertemu dengan Ramadan. Ya, di sini maaf siapa yang sudah 70, 80, ya berarti udah berapa puluhan tahun Ramadan, betul ya? Saya kuat kok Ustadz, bukan soal fisik, bukan. Soal fisik belum tentu. Ada orang yang maaf fisiknya luar biasa kuat, dia lari bisa sampai berpuluh-puluh kilo, tapi untuk sekedar menahan lapar dan dahaga 12 jam saja dia nggak kuat. Karena apa? Nggak ada iman. Ada orang yang Masya Allah rumahnya dari masjid menuju rumahnya cuma 200 atau 100 meter. Padahal kakinya itu masih sempurna. Dia lari kalau ke velodrome itu berkali-kali, dia kuat. Tapi jalan 100 meter ke masjid nggak kuat. Ada orang yang Masya Allah dia mampu mengangkat 100 kg beban barber itu dengan tangannya, tapi ketika adzan subuh memanggil mengangkat 2 kelopak matanya aja apa? Kenapa? Karena yang bicara bukan iman. Yang bicara bukan apa? Iman. Ada itu seorang ustadz yang pernah pengalaman di Mesir waktu beliau menegakkan sholat sunnah tarawih. Ya. Di sampingnya ada kakek-kakek yang umurnya sekitar 80 tahun. Ya. Ustadznya bilang, cerita, saya pikir sholat di sana itu Masya Allah paling berapa lama lah. Ternyata 1 rakaat membaca surah Al-Baqarah kelar baru ruku. Ya. Tapi di sampingnya kakek yang sudah berumur 80 tahun ini biasa aja, saya kesemutan. Dia cerita, saya aduh gatel banget ini kaki, pengennya duduk. Ketika selesai dari 2 rakaat salam, dia tanya sama si kakek ini, Pak, Bapak kok kuat ya? Saya aja udah gemeteran. Yang dibaca 1 rakaat surah Al-Baqarah baru ruku. Ya, kata kakek ini apa? Kamu pakai fisik kamu sih. Kalau saya pakai iman. Ya. Iman kalau bicara, ya, maka dijadikan semua beban ibadah, ya, itu jadi ringan. Puasa jadi ringan karena yang bicara apa? Iman. Ya, baca Quran untuk khatam berkali-kali jadi ringan, dimudahkan oleh Allah karena bicara apa? Iman.
begitu pula sholat malam, nanti malam sholat lagi gitu ya. Itu yang bicara iman, nggak ada kesulitan sedikit pun. Maka kalau sebuah amalan termasuk Ramadan kita, pilar pertama ini kita ada dalam diri kita, iman kepada Allah, mengharapkan pahala Allah saja, bukan karena tradisi, bukan karena fisik saya kuat, atau karena saya nggak sahur tapi saya kuat, bukan, tapi karena saya takut kepada Allah. Ini perintah dari Allah. Makanya Allah memanggil kalimatnya awalnya, ya ayyuhalladzina amanu, kan gitu, wahai orang-orang yang kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maaf, kewajiban puasa nggak sehari dua hari, tapi satu bulan. Tapi iman yang dipanggil. Kalau iman yang bicara, maka insya Allah akan mudah. Pilar yang kedua, ya, kalau Ramadan kita ingin berkah, Ramadan kita di akhir-akhir ini ingin apa? Dapat pahala dari Allah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ilmu. Pilar yang kedua, semua amaliyah Ramadan kita wajib kita tegakkan dengan ilmu. Bukan karena kejahilan, kebodohan kita. Bukan karena apa? Ketidaktahuan kita atau karena ikut-ikut tradisi kita. Enggak. Banyak orang yang Ramadan karena apa? Bukan tanpa ilmu dia. Dia banyak yang Ramadan karena apa? Ikut-ikutan saja atau karena kebodohannya. Banyak orang yang menganggap, sholat sunat tarawih kan sunnah Ustadz, gitu ya. Sunnah lah, boleh dikerjakan, boleh juga apa? Tidak. Akibatnya nafsunya mendorong kepada yang mana? Yang tidak dikerjakan. Masya Allah, ya kan? Padahal apa? Sekecil apapun itu sunnah, itu pahalanya besar, ibu-ibu. Pahalanya besar. Nabi SAW mencontohkan kepada kita sholat qiyam Ramadan. Padahal kita tahu Nabi sholat atau tidak, maksudnya di apa, sholat tarawih ya, qiyam Ramadan. Nabi sholat atau dia tinggalkan, tetap Nabi masuk surga. Tetap nggak? Tetap Nabi masuk surga. Kalau kita kan nggak ada jaminan, janganlah kita meremehkan perkara-perkara yang sunnah. Iya, membaca Quran sunnah, betul. Membaca Quran sunnah, tapi Nabi menganjurkan, dan para ulama terdahulu pun dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka nggak pernah ini melalaikan ini di bulan Ramadan. Nanti kita bahas di pilar yang berikutnya. Memang sunnah, dosa nggak orang yang kemudian nggak baca Quran? Nggak dosa, memang nggak dosa, tapi dia kehilangan kebaikan, keberkahan, pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan jangan sampai ditegakkan karena kejahilan kita, enggak. Banyak orang yang jahil terhadap apa namanya amaliyah apa? Ramadan. Walaupun maaf ini udah tanggal 19, tidak berarti kita tidak ingatkan. Mudah-mudahan kita dipertemukan di Ramadan berikutnya. Kemarin tuh mau masuk Ramadan banyak orang yang jahil. Ya, sebelum Ramadan ya kan harus mandi dulu. Padahal mandi atau nggak mandi tetap sah Ramadannya. Ada orang yang Ramadan sampai memaksakan diri apa? Melakukan padusan. Ya, balimau kalau di mana tuh adat di apa? Di Sumatera Barat, mandi bareng laki perempuan campur sebelum Ramadan. Ini jahil. Ini bodoh. Ya, orang kemarin kita buka itu. Kita kebetulan ngelihat justru di hotel-hotel di Jakarta bahkan menyediakan tempat khusus untuk baluran bareng-bareng sebelum Ramadan. Ada itu. Nah, ini orang kalau berRamadan nggak berkah, boleh jadi amal Ramadan ditolak karena dia tidak tegakkan dengan ilmu. Karena apa? Tradisi, karena kebodohannya. Contoh yang berikutnya banyak, Ibu. Banyak orang yang saling hujat menghujat. Padahal ini perkara yang udah dijelaskan oleh para ulama, nggak apa-apa. Mau sholat tarawih yang 11, mau sholat tarawih yang 23, mau sholat tarawih yang 36 di zaman Imam Malik, itu nggak usah menjadi hujat-hujatan antara satu saudara dengan saudara yang lainnya. Ini jahil, ini bodoh nih orang yang melakukan debat kusir. Padahal Nabi SAW itu nggak pernah menyebutkan jumlah rakaatnya. Ya, Nabi hanya mengatakan apa? Salatul lail mathna. dua. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
Gitu ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khifta subha. Kalau engkau, kata Nabi, khawatir setelah ini datang masuk subuh, maka fawatirun. Maka hendak tutup dengan 1 witir walaupun 1 rakaat. Nabi enggak menyebutkan jumlah rakaatnya. Memang betul dalam hadis Aisyah, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi di Ramadan maupun di bulan-bulan selain daripada Ramadan yang kalau beliau salat malam lebih dari 11 rakaat. 13 dengan 2 rakaat yang lain. Enggak pernah lebih dari 13 rakaat. Betul, itu perbuatan Nabi. Tapi perkataan Nabi dan hadis perkataan lebih didahulukan daripada perbuatan. Hadis perkataan lebih didahulukan, bahkan lebih kuat daripada hadis perbuatan. Perbuatan Nabi iya, salatnya enggak lebih dari 11 rakaat. Tapi Nabi mengatakan perkataan ini jelas lebih kuat. Apabila engkau khawatir datang waktu subuh, maka tutup segera walaupun dengan 1 rakaat witir. Nabi enggak menyebutkan jumlah rakaatnya. Berarti mau salat yang 23 monggo. Yang mau salat 11 jangan mencela. Mau salat 36 jangan bangga. Semuanya itu insya Allah benar. Tapi terjadi di kalangan anak-anak muda kita saling hujat. Berapa? 11. Ya nggak sah ente. Berapa? 20. Ya nggak sah ente. Enakan di sini 11. Ini jelas apa? Jahil. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Ada yang lebih jahil. Ya, ada yang lebih jahil lagi. Ada orang yang ketika mendapati masjidnya 23 rakaat, ya, dia sholat bersama imamnya, kemudian 8 rakaat selesai dia, kemudian dia apa? Keluar. Nah, dia kehilangan keutamaan tuh. Ini karena kejahilan ilmu. Padahal Nabi mengatakan man shalla ma'al imam, siapa yang sholat sunnah, maksudnya salat qiyam Ramadan bersama imam hatta yansharif, sampai imam selesai, kutibat lahu salatul lail, maka dia dicatat salat sunnah semalam suntuk. Maka orang kalau keluar 8 rakaat bukan berarti salat tarawihnya enggak sah, tapi dia kehilangan keutamaan. Sayang. Ini karena jahil. Ada juga orang yang jahil dengan Ramadannya. Nanti kalau kemudian maaf di Idul Fitri, ya, ada orang yang mestinya ilmu tuh sampai kepadanya, dan Ramadan wajib ditegakkan pilar yang kedua dengan apa? Dengan ilmu. Beridul Fitri ada orang yang apa? Yang tidak tahu. Harusnya dia belajar. Ya, Nabi seringnya kalau sholat Idain, sholat 2 Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, Nabi di lapangan. Ya, Nabi di musola, di lapangan terbuka. Nabi sholat tuh bersama sahabatnya. Banyak orang yang kemudian kalau beridul fitri di lapangan, kemudian dia taruh sejadahnya, dia sholat. Selesai salam ditanya, sholat apa tadi mas? Sholat tahiyatul masjid. Nah, padahal di lapangan tidak ada sholat tahiyatul masjid. Ya, tidak ada sholat tahiyatul lapangan, nggak ada. Banyak gak yang masih begitu? Banyak. Datang ke lapangan, gelar, kemudian sholat. Enggak benar. Yang benar apa? Datang, justru duduk, langsung apa? Terus takbir. Dan berikutnya, yang namanya takbir di Idul Fitri besok, itu sunnahnya maaf dari rumah. Bahkan di malam apa Idul Fitri, itu kita mulai takbir terus menerus. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah, mengagungkan Allah sejak malam Idul Fitri sampai kemudian apa? Khatib naik mimbar. Jangan berhenti. Nah, ini banyak orang yang apa? Berangkat dari rumahnya ngobrol sana sini, harusnya dia bertakbir. Coba seandainya setiap orang tahu tuh, berangkat dari rumahnya ngingetin anaknya, ayo nak, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semua tuh, anaknya yang 6, anaknya yang 11 takbir semuanya. Ya, anak harus 11 nih, enggak? Hah? Anak di sini 2 doang, ya kan? Anak banyak kan dibanggakan oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Coba kalau dari rumah berangkat begitu, ya Allah, bumi itu menjadi saksi nanti tuh. Syiar Allah terasa. Setiap orang itu berangkat sama suaminya, sama anaknya bertakbir. Di sana bertakbir sebelum sampai di lapangan. Bagaimana tidak luar biasanya itu agama kita. Kata Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallah." Siapa yang mengagungkan, membesarkan syiar-syiar Allah, dan Idul Fitri itu syiar Allah itu. Jangan diam-diam aja. Tapi berangkat dari rumah, ayo nak, ayo mas, ayo pak, kita takbir, Allahu Akbar bareng, Allahu Akbar. Jangan pas sampai lapangan baru takbir, ya. Walaupun maaf, dosa enggak kalau enggak takbir? Enggak dosa, tidak, betul. Sama seperti tadi, ninggalin imamnya dosa enggak? Enggak dosa memang, cuma dia kehilangan keberkahan, kehilangan keutamaan, ya. Coba Masya Allah, itu kalau kita berangkat takbir semuanya, wah Masya Allah, orang-orang di luar Islam juga merasa getar itu. Boleh nggak saya ikut ke lapangan? Ayo boleh, nggak apa-apa, ya kan? Tapi jangan sholat, ya kan? Syahadat dulu kan gitu. Cuma kita lemah dari sisi ini. Makanya Ramadan kalau mau berkah, kalau mau diterima, maka tegakkan dengan apa? Ilmu. Jangan sampai kita bodoh dengan apa? Dengan amalan-amalan kita. Ilmu yang membuat amalan kita jadi diterima. Makanya doa Nabi kan mendahulukan itu. Allahumma inni as'aluka ilman. Ilmu dulu kan, kemudian warizqan, baru kemudian itu tahu. Kata para ulama, ilmu dulu yang didahulukan yang membuat rezeki kita jadi berkah, ilmu yang membuat amalan kita diterima. Maka Ramadan ini kesempatan masih 11 hari, 12 hari lagi. Tinggalkan yang tidak diajarkan ilmunya oleh Allah dan Rasulnya. Enggak perlu, ya. Tapi justru kerjakan yang dilakukan ilmunya datang dari Nabi SAW. Nanti Nabi itu di akhir Ramadan, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk itikaf. Maka kita lakukan, ya. Nabi SAW senantiasa terus menggenjot kebaikan-kebaikannya sampai akhir Ramadan. Dilakukan. Itu lihat, pilar yang kedua penting ini. Jangan sampai Ramadan kita sia-sia karena kejahilan kita, karena kebodohan kita, wal'iyadzubillah. Pilar yang ketiga, agar Ramadan kita di akhir-akhir ini berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah yang ketiga ini jauh dari ini. Jauh dari apa? Dari Quran. Kata kuncinya, pilar yang ketiga itu ada pada ini, Bu. Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala, ya, pilar yang ketiga ini, ya, seorang muslimah jangan pernah jauh dari Qurannya. Karena Allah menyatakan dalam ayat tentang puasa, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tadi sudah disebutkan ayatnya. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya. Bagaimana seseorang minta, ya Allah Ramadan saya diterima ya Allah, tapi dia nggak pernah baca Quran. Ya Allah berkahi Ramadan kami, tapi Quran ditinggalkan. Padahal para ulama terdahulu itu kalau masuk Ramadan, Allahu Akbar, mereka luar biasa penghormatan terhadap Al-Quran. Mereka ngerti tuh ayat tadi tuh di surah Al-Baqarah 185. Bahwasanya kata kunci berkah di antara kunci-kunci yang lain agar Ramadannya berkah itu ada pada ini, Quran. Ya. Itu Utsman ibnu Affan itu sekali duduk selesai 30 juz Al-Quran. Ya. Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As itu kalau misalkan terhadap Al-Quran cuma dalam beberapa saat selesai 30 juz. Diikuti oleh para apa? Para ulama setelah para sahabat. Imam Malik disebutkan di dalam kitab Al-Imam Ibnu Zahabi, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, Imam Malik itu kalau kemudian masuk Ramadan beliau tutup majelis hadisnya. Ketika ditanya kenapa ditutup wahai Imam, karena aku ingin berinteraksi dengan ini, dengan Quran. Padahal majelisnya Al-Muwatta'nya, majelisnya Imam Malik itu didatangi oleh Masya Allah, Bu, dari segala penjuru. Tapi di Ramadan tutup. Kenapa? Karena aku ingin berinteraksi dengan Quran. Ini orang yang berilmu tuh begitu. Ya, Imam Bukhari, Imam Hasanul Basri itu setiap siang selesai Al-Qur'annya. Setiap siang. Ya. Kalau kita paling dari subuh sampai siang paling dapat
2 juz, ya kan? Kalau mereka 30 juz selesai. Bahkan imam kita, Imam Asy-Syafi'i, itu kalau masuk Ramadan bisa 60 kali hatam Al-Quran. Berarti sehari berapa? 2 kali. Apa rahasianya? Mereka tahu itu, bahwa Ramadan yang berkah jangan pernah jauh dari Quran. Baca Quran. Dan tadi saya sudah sebutkan di awal bahwasanya apa? Orang yang membaca saja itu sudah melakukan persis anjuran dari guru terbaik di alam semesta ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cuma menyuruh untuk pelajaran dasarnya ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Quran. Quran dibaca. Jangan ditaruh, jangan di dinding ditaruh, dipajang saja di lemari-lemari, jangan. Dosa kita kalau memperlakukan Quran hanya ditaruh saja. Ini kan keluarga muslim Ustaz, jadi ya Quran harus tahu. Iya betul ada, tapi yang paling penting Quran bukan diletakkan di almari, bukan diletakkan di tembok, bukan. Tapi Quran diletakkan di sini nih. Di mana? Di dada kita. Quran diletakkan di mana? Di sini nih. Di mana? Di lisan kita. Basah dengan Quran. Quran yang ketiga diletakkan di mana? Ala dhahri qalbi, di hafalan kita. Bukan di tembok-tembok kita. Ini kadang-kala sebagian orang yang tadi tanpa ilmu, Quran diletakkan, dipajang di tembok. Biasanya rumah-rumah muslim yang ditaruh di tembok tuh surat apa? Tuh, ayat kursi, tahu itu. Pasti ada kaligrafi di rumah. Atau surat apa? Yasin. Ditaruh. Bukan berarti kaligrafi nggak boleh. Kaligrafi mah mubah saja. Mubah saja hukumnya. Ya, tenang Ustaz. Aman dari setan. Udah ada ayat kursi, ditaruh doang. Setannya tetap apa? Masuk. Ya. Ada ayat kursi, suami istri tetap bertengkar. Loh, mana fungsinya tuh ayat kursi? Ada ayat kursi tapi anak tetap apa? Susah sholat. Padahal ada ayat kursi, gitu ya. Mana coba pengaruhnya? Quran bukan untuk ditaruh di kaligrafi, bukan. Quran taruh di sini nih tadi, di dada kita. Quran taruh di hafalan kita. Quran taruh diletakkan di mulut kita, di lisan kita. Baca itu Quran terus, difahami dengan apa? Pikiran kita, maksudnya sesuai kita fahami, kemudian ditaruh di hafalan kita. Masya Allah, ini baru yang benar. Baru syaitan nggak ada tempat tuh di tubuh seseorang kalau apa? Di dadanya ada Quran, di lisannya ada Quran, di hafalannya ada Quran, baru tuh syaitan susah cari tempat. Ya. Jadi jangan salah kaprah kita meletakkan Al-Quran. Itu yang ada di masjid-masjid atau ada di sini itu juga amanah, itu dibaca. Jadi pahala ngalir buat yang naruh, kan gitu kan? Ini kebanyakan apa? Udah dipajang doang. Enggak. Membacanya saja Quran sudah memberikan syafaat, apalagi menghafalnya. Apalagi apa? Menghafalnya. Ayo nih kita nih. Ini koreksi buat kita semuanya. Ya, membacanya aja udah luar biasa. Ada kisah dua orang. Satu anaknya udah hafal beberapa juz, udah beberapa puluh juz. Tapi ayahnya itu hanya dilihat oleh anaknya baca doang. Satu saat anaknya bilang ke ayahnya, "Ya, hafal kenapa sih kayak saya?" gitu kan. Ini anak bilang gini nih. Ya, anaknya bilang apa? "Kayak saya dong hafal ya, jangan baca doang." Ayahnya tersenyum aja. Ya, ayahnya tersenyum. Terus ayahnya bilang, "Nak, ambil, ikut ayah. Itu ambil keranjang itu. Ya, ambil apa? Keranjang. Ya, yang bekas naruh-naruh apa itu ambil. Ya, bawa. Ya, keranjangnya kebetulan bolong-bolong sedikit di bawahnya. Ya, ikut ayah. Dia ajak sama ayahnya ke sungai. Ya, gitu ya. Di tepi sungai suruh anaknya ini ambilin ayah air pakai keranjang itu. Kata anaknya, ya nggak mungkin dong. Kan keranjangnya bocor. Ya, keranjangnya ada apa? Bolong-bolong kecil kan? Ambil aja. Setiap kali dia ambil mau ke ayahnya udah apa? Habis lagi. Ambil lagi ke ayah, airnya udah habis. Berkali-kali. Kata aneh, udahlah bosen ya. Apa sih maksudnya? Kamu lihat itu, apa keranjangnya? Keranjang yang tadinya kotor, karena engkau celupkan di air berulang kali, maka bersih. Walaupun kau nggak dapat airnya. Begitulah orang yang membaca Quran saja itu dibersihkan hatinya oleh Allah. Membacanya saja udah berpengaruh besar terhadap apa?
terhadap kehidupan kita, apalagi kalau apa? Menghafalnya. Dia tingkat gitu. Karena ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah beriktikad bahwasanya amalan bertingkat-tingkat. Kalau kita tahu membacanya saja itu pahalanya besar, dan ada yang lebih tinggi dari itu, kita coba raih sesuai kemampuan kita. Makanya orang yang menghafal Quran jauh lebih tinggi kedudukannya nanti di surga. Nanti akan dikatakan kepada orang penghafal Quran, kata Nabi SAW, Iqra wartaqi, bacalah Al-Quran, naiklah derajatmu. Setiap kali dia baca, naik derajatnya terus gitu. Maka orang yang hafal 30 juz lebih tinggi kedudukannya di surga dari yang cuma 20 juz. Orang yang hafal 20 juz lebih tinggi daripada orang yang cuma 10 juz. Orang yang 10 juz lebih tinggi dari yang 5 juz. Orang yang 5 juz lebih tinggi derajatnya daripada cuma 1 juz. Ibu-ibu berapa? Jawab di rumah sendiri. Ya, kita berapa? Ya, tapi Ustadz udah baca, alhamdulillah udah baca Quran, udah bagus. Banyak orang yang nggak baca Quran. Ya, tapi kalau syukur-syukur bisa menghafalnya, orang yang penghafal Quran, yang kedua kemuliaannya di samping tadi kedudukan yang tinggi, nanti dia diberikan kesempatan memberikan mahkota dari surga kepada kedua orang tuanya. Lihat, orang yang menghafal lebih tinggi. Begitu ya. Nah ini makanya Quran, kalau Ramadan kita mau berkah, Ramadan kita mau diterima, kata kuncinya jangan lupakan ini, jangan pernah jauh dari ini. Baca terus Quran, sekaligus lihat tafsirnya, sekaligus lihat apa maknanya, supaya kita bisa mentadaburi ayat-ayat yang kita baca. Bolehkah kemudian Ustadz, orang cuma sekedar membaca saja? Boleh, ya, boleh. Walaupun belum melihat tafsirnya di bulan Ramadan, nggak apa-apa, baca. Kenapa? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, karena para salaf terdahulu mencontohkan kita baca. Ya, baca aja boleh, jangan dipertentangkan. Wow, ini lebih bagus nih. Iya, orang kalau habis baca dia tadabburi ayatnya, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau sebatas baca saja, jangan dicela. Makanya orang yang baca saja jangan dicela. Lihat Nabi SAW sampai katakan dalam hadis yang lainnya apa? Orangnya apa? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir dalam membaca Quran, maksudnya bacaannya apa? Bertajwid, lancar. Dia kedudukannya bersama apa? Para malaikat yang mulia. Tapi Nabi katakan berikutnya, walladzi yatata'ta fi, orang yang terbata-bata, enggak mahir. Bacaannya terbata-bata terhadap Al-Quran, falahu ajran, dia tetap dapat berapa? 2 pahala. Tuh, tetap baca. Walaupun lidah kita kok susah gitu ya, tetap kita baca. Kalau bisa, syukur-syukur bacanya di hadapan orang yang tahu tentang tajwid. Tolong perbaiki bacaanku, aku mau membaca Quran. Yang mahir sama tuh tadi, apa? Mendengarkan, mengajarkan. Makanya tadi saya buka di awal kajian kita, apa kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ada 2 nih, orang yang belajar Quran dan yang sudah mahir ajarkan Quran kepada yang belum mahir. Jangan yang mahir pelit ilmu, jangan juga yang belum mahir malu untuk menuntut ilmu. Nah, ini dua-duanya nggak bagus. Ya, Al-Quran dibaca, Bu. Kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, belajar. Walaupun umur sudah sepuh, belajar. Yang Allah lihat bukan soal umurnya, yang Allah lihat kesungguhan kita. Ya tentu berbeda ya. Orang yang belajar sunnah 60 tahun, 70 tahun baru belajar merangkai kalimat, ya beda dengan orang yang baru 18 tahun, beda. Ya, ibu pun harus tahu gitu kan. Ya, dan ibu pun nggak boleh mudah baper kalau disalahin sama guru. Ya, kadang ba dibaca nun, kadang ha dibaca kho, kan gitu kan? Suka salah, gurunya yang bener dong. Jangan baper kita. Kenapa? Kita tahu umur kita lagi belajar, lagi umur segini, kan gitu ya. Ini banyak orang yang kemudian mudah marah, ya, mudah tersinggung. Gurunya nggak sopan sama gue, gitu. Ya kan, tuaan juga gue, kan gitu kan, dia ngomelin. Nah, jangan, dia punya ilmu, ambil ilmunya. Kalau diomelin, insya Allah tujuan guru kalau ngomelin apa? Baik. Jadi jangan mudah baper. Ya, belajar jangan mudah mudah baper. Disindir gurunya jangan baper. Besok kagak ngaji lagi, besok kagak datang, jangan.
Yang penting apa? Kita ingin Quran bacaannya lancar. Dan Quran wajib dibaca dengan ilmu. Ilmu apa namanya? Tajwid. Dan Quran turun dari malaikat Jibril, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad itu dengan apa? Dengan bacaan yang berilmu. Jadi nggak boleh sembarangan baca Quran. Baca Quran dengan sesuai dengan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan apa? Tartil. Menyebut hurufnya benar, menyebut kalimatnya benar, panjang pendeknya benar, tajwidnya benar. Itu Quran diturunkan dari awalnya begitu. Nggak boleh Quran dibaca dengan sembarangan bacaan, nggak boleh. Ya. Dan tidak boleh apalagi kalau Quran dibaca dengan bahasa yang lain, nggak boleh. Ya. Saya baca Quran pakai huruf Latin, Ustaz, nggak boleh. Ada kan suka Qurannya ada Latinnya kan? Quran gini jangan ada di rumah kita. Ya. Bahaya. Karena tidak setiap huruf-huruf Arab mewakili huruf Indonesia, atau dibalik, huruf Indonesia mewakili huruf Arab, nggak bisa. Coba bahasa Indonesianya dot gimana coba tulisnya? DH, DL. Nggak cocok, nggak ada yang cocok kan? Kadang DH, kadang DL kan? Kadang D doang cuma dikasih titik atas gitu kan? Nah, gimana cara membacanya? Mesti belajar dari guru. Nabi saja di bulan Ramadan bertalaki Quran dengan Jibril. Jibril mendengarkan, Nabi membaca, didengarkan. Begitu pula para sahabat bertalaki kepada Nabi SAW. Jadi Quran harus dibaca dengan bahasanya, dan turun Al-Quran dengan bahasa apa? Iya, jangan diganti dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya, jangan keikut dengan orang-orang yang suka menggampang-gampangkan agama. Ya, udah cukup, nggak apa-apa. Saya punya murid menjadi saksi. Ya, saya punya murid walaupun belajarnya udah usia 60 tahun. Dia usia 60 tahun, tentara dia. Tapi mungkin karena kesibukannya nggak sempat belajar agama gitu ya. Baru belajar 60 tahun, baru alif ba ta. Coba bayangkan. Hah? Ya kaku. Bawa garpu aja nggak kaku, nggak lemes-lemes ya kan? Ya. Tapi apa namanya, Masya Allah Bu, dia cerita, dulu saya baca Quran Ustadz pakai lihat apa bacaan Latinnya. Saya pernah membaca Yasin dengan kalimat Yasin, ya gitu. Karena kebetulan A-nya panjang, bisa ngerubah makna. Harusnya Yasin, gitu kan? Tapi dia baca Yasin, gitu. Ini jelas keliru. Kenapa? Karena bahasa yang dibacanya bukan bahasa Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Nggak apa-apa kita capek, kita lelah ketika mengucapkan gimana Ustazah? Dot, gimana Dot, gimana khot. Nggak apa-apa lelah, dapat pahala. Ketimbang kita menggampangkan sesuatu tapi keluar dari sunnah Nabi SAW. Maka ingat, Ramadan yang berkah adalah Ramadan yang tidak pernah jauh dari Quran. Ini kesempatan nih, yang belum hatamkan. Masih ada 11-12 hari lagi. Atau 11 hari ya, atau 10 hari. Masih ada kesempatan hatamkan Quran, baca Quran. Kenapa mesti hatamkan Quran? Karena orang-orang dulu tuh kalau Ramadan hatam berkali-kali. Ya, yang sudah hatam, puji Allah Subhanahu wa taala. Minta hatam berikutnya. Ya, baca terus, jangan pernah lelah dalam membaca Al-Quran. Ingat Bu, kenapa tadi guru terbaik di alam semesta mengajarkan pengajaran yang paling dasar hanya membaca dulu? Orang kalau sering membaca Quran, lama kelamaan hatinya Allah pautkan dengan apa? Dengan Quran. Orang kalau baca Quran terus, dia hari-harinya Allah pautkan hatinya dengan Quran. Ya Allah, belum baca nih hari ini, nggak enak. Kan gitu kan? Lihat pengajaran Nabi luar biasa ya. Nabi cuma mengajarkan dulu, awalnya baca dulu. Tapi nanti ketika dia udah terpaut dengan Quran, dia merasa apa? Kayaknya yang saya baca, saya pengen tahu artinya apa sih. Akhirnya meningkat. Makanya jangan pernah cela orang yang sedang membaca Quran dulu. Ya ente payah, kalau saya udah hafal nih. Jangan. Itu udah bagus banget, dia udah baca Quran. Kalau dia baca Alkitab tuh baru yang nggak bagus. Ya, yang bukan Quran. Tapi yang dibaca Quran. Kalau yang dibaca surat kabar tuh baru. Kalau ini yang baca Quran jangan dicela, dia disemangati. Baca Quran udah bagus banget. Tapi nanti lama kelamaan Allah jadikan hati kita, ya Allah, rindu sama Quran. Kalau orang sudah rindu sama Quran, akibat dia sering membaca, maka Quran akan merindukan dia.
Dan tidak tertutup kemungkinan nanti Al-Quran akan datang di waktu kuburnya, di waktu hari kiamat. Kenapa? Karena Quran sering dibaca. Bagaimana mungkin Quran menerangi kita, menemani kita di alam kubur kalau kita nggak pernah kenal Quran, nggak pernah kita baca? Bagaimana mungkin Quran memberikan syafaat di hari kiamat kalau kita tidak pernah membacanya? Mustahil. Maka ayo Ramadan, kalau kita mau berkah, Ramadan kalau mau diterima, rumusnya yang ketiga, dasarnya itu ada di sini. Ya, di Al-Quran. Maka kita jadi tahu, yang ngerti kenapa ya Imam Syafi'i sampai 60 kali hatam di bulan apa? Ramadan. Berarti pekerjaannya apa? Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Ya. Tapi jangan nuduh bahwasanya Imam Syafi'i kalau begitu nggak kerja Ustaz. Ya jangan nuduh, ya kan? Jangan-jangan Imam Syafi'i merajut ini, mengerjakan ini, tapi beliau Masya Allah karena ngerti tuh bulan keberkahan ini bulan Al-Quran, maka dia tidak pernah meninggalkan Al-Qurannya. Yang keempat, agar Ramadan kita berkah, apalagi di akhir-akhir dari Ramadan, agar Ramadan kita diterima pahala ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pada kata kunci apanya? Dasarnya yaitu doa. Doa. Ya, doa. Ya. Ramadan ini kesempatan nih Bu. Kalau Ramadan kita mau berkah, jangan pelit berdoa. Ya, apalagi ini kita masuk di akhir-akhir Ramadan. Kita jadi ngerti ya, kenapa Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, kalau aku ketemu Lailatul Qadar, apa yang aku harus baca? Nabi mengajarkan doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'. Kenapa Nabi mengajarkan dulu ya? Ya Allah, ya innaka afuun, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Ya, maka maafkanlah hamba ini. Engkau mencintai orang yang suka minta maaf. Ya Allah, maafkanlah hamba ini. Lihat, Nabi mengajarkan jangan lepas dari doa. Di bulan Ramadan ada 3 doa la turad yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Salah satunya doanya orangnya apa? Shaim, yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka. Jadi masa-masa kita lagi puasa dikabulkannya apa? Maka jangan pelit berdoa. Orang yang berkah Ramadannya jutaan kali dia berdoa selama 1 bulan. Itu baru tuh. Jangan pelit untuk angkat tangan. Rabb kita itu Maha Pemalu. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rabb kita itu Maha Pemalu. Kalau hambanya udah angkat tangan, dia malu kalau nggak dikabulkan. Tapi hambanya sayangnya nggak pernah angkat tangan. Ya, hambanya nggak pernah meminta. Maka bagaimana mungkin Allah kabulkan? Padahal Allah katakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku akan aku kabulkan. Tapi kalian aja nggak berdoa, gimana dikabulkan oleh Allah? Terutama di akhir-akhir Ramadan ini, agar Ramadan kita berkah, minta doa. 1, keistiqomahan sampai akhir Ramadan. Ya Allah, jadikan hamba istiqomah dengan puasa hamba. Ya Allah, ya Allah, jadikan hamba istiqomah untuk tidak apa? Meninggalkan sholat malamnya. Ya Allah, istiqomahkan hamba dengan Qur'anmu. Ya Allah, minta keistiqomahan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai ya Allah, jangan kau palingkan hamba ke arah kesesatan setelah engkau berikan hidayah kepada hamba. Ini kan doa keistiqomahan. Ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati ini di atas apa? Ketaatan kepadamu. Minta tuh keistiqomahan sampai akhir Ramadan. Puasanya jangan sampai tergoda, salat malamnya jangan sampai lalai, tilawatil Qur'annya juga jangan sampai lalai, sedekahnya jangan sampai pelit. Minta tuh keistiqomahan. Yang kedua, jangan lupa doa kita agar apa? Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Minta tuh ya, supaya Ramadan kita yang sudah kita jalankan dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Ramadan kita diterima, ya Allah, itu jadi bekal banget. Sesuatu yang wah, sesuatu yang amat sangat kita butuhkan kalau amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Yang ketiga, jangan lupa minta tuh. Ya, agar apa namanya? Diampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa orang tua kita atau siapapun saudara kita yang sudah meninggalkan kita apa?
lebih dahulu kita minta ampunan kepada Allah. Ya, sebab orang kalau sudah diampuni, masya Allah, beruntung ini. Ampunan Allah itu yang kita inginkan. Rahmat dan ampunan Allah. Makanya Allah selalu menggandengkan Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kita inginkan itu agar Allah mengampuni diri kita, merahmati kita, mengampuni keluarga kita, merahmati keluarga kita, mengampuni bangsa ini dan merahmati bangsa ini. Kalau sudah dirahmati oleh Allah, diampuni, masya Allah, hidup itu nikmat banget ya. Ya, kenapa kita jadi tahu Ramadan rata-rata amal-amal ibadahnya itu mendatangkan ampunan? Dan kenapa tadi yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah di akhir-akhir Ramadan, yang diajarkan adalah minta apa? Minta ampunan dari Allah. Karena orang kalau selesai udah diampuni, ya Allah, tempatnya nanti kalau dia meninggal apa? Surga. Ya, orang kalau sudah dosanya diampuni, kesalahannya ditutup, nggak dibangkitkan lagi gitu, ya Allah, itu udah surga itu. Ya, coba orang kalau kemudian masih banyak dosanya, meninggal dosa masih banyak, belum sempat diampuni, maka dia tadi nanti akan mempertanggungjawabkan apa? Perbuatannya itu. Dan maaf, tanggung jawabnya di sana lebih berat daripada di sini. Maka minta ampunan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Ya, agar apa? Mereka diampuni, diterima amal ibadahnya, diterangi kuburannya, dihapuskan kesalahannya, dimasukkan ke dalam barisan orang-orang yang bertakwa. Minta itu, jangan lupa minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang berikutnya, minta doa agar apa? Bisa masuk di akhir Ramadan dengan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Beriktikaf. Ya, karena tidak setiap orang kemudian dimudahkan untuk apa? Beriktikaf. Itu nanti di pilar yang berikutnya. Ya, jadi doa, ingat sampai Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, apa jawaban Allah? Katakan aku ini dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan siapapun yang berdoa kepada Aku. Maka jangan pelit dalam berdoa. Jangan berhitung dalam berdoa. Berdoa saja, minta sama Allah. Perkara dunia, perkara akhirat silakan. Minta keselamatan agama. Jangan perkara dunia mulu yang kita minta. Tapi minta ya Allah, apa? Selamatkan hamba dari fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah alam kubur. Minta itu. Ya. Kalau kita nggak minta, nggak mungkin Allah mengabulkan, ibu-ibu. Nggak mungkin. Karena kita jarang meminta. Dan minta doa jangan dihitung. Ya. Allah tidak perlu diatur, yang diatur adalah engkau. Ya, jangan mengatakan ya Allah dalam doanya, saya kayaknya udah ribuan kali berdoa kepadamu. Jangan, nggak boleh. Ya, doa jangan dihitung, berdoa saja. Tugas kita mengangkat tangan, memelas bahkan menangis di hadapan Allah. Allah kabulkan atau Allah tahan, itu urusan Allah. Karena doa kata Nabi SAW bisa 3 kemungkinan. Pertama, dikabulkan seperti yang diminta. Yang kedua, dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Diselamatkan, disehatkan, gitu kan? Dia minta apa? Minta banyak harta, tapi maaf, dia nggak pernah sakit karena disehatkan terus oleh Allah. Hartanya memang nggak ada, dialihkan. Atau yang ketiga, doanya dikabulkan tapi belum disampaikan sekarang, tapi ditahan sampai hari. 3 kemungkinan tuh, kata Nabi. Jadi kita wajib berprasangka baik dalam doa-doa kita. Dan doa jangan terburu-buru tadi, ya. Kayaknya udahlah Ustaz, nggak usah doa, nggak pernah dikabulkan. Nah, ini nggak boleh ini. Ya, ini nggak adab sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa saja. Ya, kita berdoa kepada Allah sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, sebagaimana doanya Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim itu doa dalam Al-Qur'an yang paling banyak tuh. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita doanya paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Nabi Zakaria, lihat, belum dikasih keturunan, udah sampai Zakaria kalau tidak salah umur berapa? 90 tahunan, tapi belum ada anak, masih tetap ya apa? Diangkat tangannya. Ya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi ya Allah, aku tidak pernah lelah meminta kepadamu. Tuh, Zakaria begitu. Ya, itu adabnya tuh. Tetap dia meminta, minta terus. Jangan pernah pelit di dalam doa. Termasuk minta doa dalam hal Ramadan ini apa? Minta, ya Allah, pertemukan hamba lagi kenikmatan Ramadan di tahun yang akan datang. Ya minta terus, karena Ramadan, Ibu,
dia kan berjalan begitu terus tuh. Ya. Habis ini nih sekitar 11 atau 10 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan Ramadan tugasnya sudah apa? Sudah selesai. Nanti dia di bulan yang apa? Yang ke berapa? 9, dia datang lagi tuh kepada hamba-hambanya. Tapi apakah setiap hamba akan mendatangi Ramadan? Belum tentu. Maka minta, ya Allah, pertemukan hamba lagi dengan nikmatnya Ramadan, berkahnya Ramadan, ya Allah. Tahun depan ya Allah panjangkan umur. Kan minta terus. Ya. Karena Ramadan itu pasti ada terus. Tapi kalau kita belum tentu ada. Karena hari ini Ramadan ini ada juga saudari-saudari kita yang sudah apa? Ramadan kemarin masih ada, tapi sekarang sudah apa? Sudah tidak ada. Nah, maka minta kepada Allah, ya. Nah, ini rumusnya, pilar yang keempat adalah ada pada kata kunci apa? Doa. Yang terakhir, pilar yang kelima agar Ramadan kita itu berkah ada pada kata kunci apa? I'tikaf. Ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, ketika Allah menggambarkan di 187-nya, ya, Allah memberikan gambaran tuh, ya, ada sunnah yang jangan ditinggalkan di 10 hari terakhir Ramadan. Tadi sudah disebutkan hadisnya, Nabi apabila apa? Dakhala al-ashr awakhir, Nabi kalau masuk ashrul awakhir 10 hari terakhir Ramadan, maka Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, meninggalkan syahwat-syahwatnya. Kemudian Nabi membangunkan keluarganya dan menghidupkan malamnya dengan ibadah. Dan i'tikaf, maaf, itu kaum muslimin muslimat boleh. Istri-istri Nabi SAW sepeninggal Nabi, mereka tetap i'tikaf. Walaupun tempat i'tikafnya untuk apa? Para muslimat tentu ada khusus. Jangan sampai terkena fitnah. Tapi tetap di masjid. Kenapa? Karena Allah berpesan kepada kita, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. I'tikaf yang sah itu di masjid. Jadi bukan di rumah. Bukan di mana? Bukan di tempat-tempat yang lain, tapi di masjid. Mau masjid jami ataupun masjid yang ditegakkan 5 waktu, pokoknya itu masjid. Sah i'tikafnya. Terlebih lagi kalau i'tikaf di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, itu Masya Allah lebih tinggi derajatnya, Bu. Makanya orang kalau 10 terakhir apa? Berebut untuk apa? Umroh. Lihat aja sekarang tuh, lebih dari 7.400.000 kalau nggak salah. Ya, mahal nanti diganti sama Allah, ya kan? Yang penting kita punya apa? Keinginan bisa i'tikaf di mana? Di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi. Orang berebut tuh, ya. Kenapa? Pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampaikan kepada suami anak laki-laki kita, ayo berangkat i'tikaf, ya, untuk meraih yang diinginkan dari malam i'tikaf itu apa? Lailatul. Nah, ini nih yang kita inginkan di akhir-akhir dari Ramadan. Setiap muslim pengen apa? Lailatul, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dia lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan loh. Lebih baik bahkan dari 1000 bulan. Yaitu orang yang orang yang beramal soleh, nggak pernah bermaksiat sedikit pun, lebih dari 83 tahun. Ada nggak orang yang seperti itu? Nggak ada. Tapi ada, pahalanya bisa didapat bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Ramadan yang berkah, kalau dia sisihkan waktu dari dunianya, dia hanya menghamba beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang paling minimal, memang i'tikaf itu sehari semalam. Yang paling minimal. Sehari semalam dikategorikan baru beriktikaf. Syukur-syukur dia bisa 10 hari terakhir. Syukur-syukur. Makanya kalaupun ibu-ibu nggak bisa full gitu kan, suami, anak laki-laki disuruh beriktikaf. Ya. Disuruh datang ke masjid Allah beribadah kepada Allah, terutama di waktu malamnya. Terutama di waktu malamnya. Karena memang Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai waktu fajar. Ya.
Sampai waktu apa? Fajar. Makanya kalau bisa nanti di 10 hari terakhir katakan kepada suami dan anak-anak laki-laki kita, di malam hari jangan tidur. Ya, beribadah terus. Lelah sedikit, ya kan? Boleh tidur sejenak tapi minta dibangunkan sama temannya sebelahnya untuk beribadah kembali. Terus beribadah selama apa? Selama 10 hari. Syukur-syukur kalau ditipisin lagi, dikasih uzur lagi, ya sudah, jangan tinggalkan malam-malam yang ganjil. Ya, malam-malam yang ganjil. Sebab Nabi menyuruh kita apa? Bersungguh-sungguhlah kalian mencari Lailatul Qadar, terutama di malam-malam yang ganjil. Banyak beribadah. Ya, banyak apa? Beribadah. Kalau ibu-ibu datang bersama suaminya, ya, ini malam ganjil nih, izin sama suaminya, datang ke masjid di tempat yang khusus, di masjid, di pojok atau di mana, beritikaf. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan apa? Malam Lailatul Qadar kepada kita. Ingat pahalanya itu, kata Nabi dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Nabi pernah menceritakan ada dulu di zaman Bani Israel orang yang apa? Beramal soleh, ya, selama 83 tahun lebih. Nggak pernah apa? Nggak pernah bergeming. Luar biasa keistiqomahannya. Sampai para sahabat yang mendengarkan kisah itu berdecak kagum. Ya Rasulullah, luar biasa ya, berperang di jalan Allah selama 83 tahun itu apa? Dia berperang terus kemudian mengamalkan amalan soleh selama 83 tahun. Iya. Maka Jibril turun menyampaikan, kata Jibril kepada Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, sampaikan. Allah turunkan ayat, ada satu malam yang kalau itu diraih pahalanya apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Lihat, umat Islam dikasih kemudahan. Ya. Walaupun memang tidak gampang. Orang yang beriktikaf tidak apa? Tidak gampang meninggalkan syahwat-syahwat dunianya, ya, untuk hanya beribadah kepada Rabb-Nya Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan 5 pilar ini bisa kita fahami agar Ramadan kita berkah, agar Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iman, karena ilmu, karena terus apa? Dekat dengan Al-Quran, karena kita doa. Kemudian yang terakhir, kita gunakan apa? 10 hari kita dengan apa? Bermunajat, beribadah, beriktikaf di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah ada faedahnya. Dan apa namanya, kita buka forum tanya jawab. Mungkin ada 1, 2 ibu-ibu yang ingin apa? Ditanyakan. Fadhal, belakang dulu. Iya. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau udah masuk 10 hari terakhir, beliau apa? Bermunajat kepada Tuhannya. Yang bagus memang 10 hari. Ya, artinya genap dan ganjil dilakukan. Cuma kalaupun kemudian dia melakukan bisanya diganjil saja, wallahu alam nggak apa-apa, boleh. Tapi niat ibadah. Niat untuk apa? Ibadah. Dan jangan apa? Jadikan sebagai tempat, aduh enak nih AC-nya dingin nih di masjid ini. Jangan. Ya, dia beribadah di malam-malam yang ganjil. Karena memang isyarat-isyarat dari Nabi SAW, Lailatul Qadar turunnya di malam-malam yang apa? Cuma memang para ulama berselisih di malam ganjil hitungannya dari mana? Ada yang mengatakan dari belakang. Ya. Jangan-jangan Ramadan tahun ini 29, maka hitungnya ganjil. Dari belakang ke depan. Ada yang mengatakan enggak, dari mulai malam 21, 22, 23, 23, 25 dan seterusnya. Maka kebingungan kita buat gitu, gimana yang enak? Setiap malam 10 hari kita ada di masjid. Yang bagusnya begitu. Karena boleh jadi kalau hitungannya dari belakang ternyata Ramadan sekarang 29 kan gitu. Maka yang genap jadi apa? Ganjil. Yang ganjil jadi apa? Genap, kita nggak tahu. Nah, itulah rahasianya kenapa Lailatul Qadar dirahasiakan. Supaya seorang hamba itu bersungguh-sungguh mencarinya, bukan sekedar di malam apa? Yang ganjil saja, tapi di malam genap pun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu manfaatnya gitu. Bukan berarti boleh nggak tidak boleh saya di ganjilnya. Ya boleh saja. Boleh saja. Ini memang umat sekarang banyak uzurnya gitu ya. Ya, udah dikasih kemudahan masih minta kemudahan lagi kan gitu kan? Ya, Allah sudah kasih kemudahan masih minta apa? Kemudahan. Syukur-syukur bagusnya menetap. Bagusnya apa? Menetap. Jadi